I'm Evangeline. Eva. Preacher's daughter, huh? Well, then I'm willing to bet you're a little less sweet than you look. Think she's still out there? You're dead. We killed you. Spirits in the forest. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang sedang dalam perjalanan menuju asramanya karena sebentar lagi ia akan memasuki jenjang kuliah. Setibanya di kamar asrama, Eva bertemu dengan teman sekamarnya bernama Shannon yang menyambut kedatangannya dengan hangat. Shannon memperkenalkan pacarnya bernama Mark yang berkuliah di kampus yang sama. Hey, if you're around, I can come back, how hard can it be? So, do you need help with the rest of your stuff? Pada hari pertama kuliah, Eva dan Shannon bertemu dengan seorang wanita bernama Molly yang mengajak mereka untuk menghadiri pesta penyambutan mahasiswa baru yang akan diadakan nanti malam. Setiap tahun, kampus rutin mengadakan pesta ini sebagai bagian dari tradisi. Acara ini tak hanya ditujukan untuk mahasiswa baru, tetapi juga terbuka bagi mahasiswa tingkat atas, sehingga mereka bisa berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan angkatan yang berbeda. Dengan adanya pesta tahunan ini, kampus berharap semua mahasiswa baik yang baru maupun yang sudah lama bisa lebih saling mengenal dan membentuk komunitas yang erat. Setelah pertemuan mereka di kampus, Eva, Shannon, dan Molly kembali ke asrama masing-masing untuk bersiap menghadiri pesta yang akan berlangsung pada malam harinya. See, I told you we were in. It's like the party of the year. I'll see you guys later, okay? Okay. Tak terasa malam pun tiba. Eva, Shannon, dan Molly berdandan dan bersiap untuk berangkat ke pesta bersama. Holy shit. Why? Gorgeous. Setibanya di lokasi pesta, suasana di sekitar terasa hidup dengan berbagai kelompok mahasiswa dari semua angkatan berkumpul di tempat yang sama. Di tengah kerumunan, mereka memperhatikan beberapa mahasiswa tingkat atas yang menarik perhatian, yaitu Michael, Mitch, dan John. Molly yang sudah cukup mengenal mereka menyadari Michael sering melirik ke arah Eva sejak kedatangan mereka. Dengan nada bercanda, Molly memberitahu Eva bahwa mungkin saja Michael tertarik pada kecantikan Eva. Meski itu hanya asumsi Molly, ia mendorong Eva untuk mendekat dan mencoba berbicara dengan Michael, meyakinkan Eva bahwa ini bisa menjadi awal perkenalan yang menarik. Awalnya Eva tampak ragu-ragu, tetapi dorongan dari Molly membuatnya memberanikan diri untuk berkenalan dengan Michael. Eva yang terbawa suasana pesta tanpa sadar minum terlalu banyak. Karena tidak terbiasa mengkonsumsi alkohol, Eva mulai merasakan efek sampingnya hingga akhirnya ia merasa sangat mual dan harus dibantu oleh Mark dan Shannon untuk pergi ke kamar mandi. Kondisi tubuhnya yang tidak terbiasa meminum minuman keras membuatnya semakin lemah hingga akhirnya Eva jatuh sakit. Which probably means he's cured of yellow fever. I bet you feel like shit. Bitch. Beberapa hari kemudian setelah keadaannya membaik, Eva kembali ke kampus untuk menjalani kegiatan perkuliahannya. Di sela-sela waktu kosong, tanpa sengaja ia bertemu Michael yang sedang asik bermain biliar. Melihat Eva, Michael mendekatinya dan meminta maaf karena merasa bertanggung jawab atas kejadian malam pesta yang membuat Eva mengalami mabuk berat hingga jatuh sakit. Sebagai bentuk permintaan maaf, Michael mengundang Eva untuk pergi minum kopi di rumah peninggalan ayahnya. Mendapat ajakan dari Michael, Eva merasa sungkan untuk menolak dan akhirnya setuju untuk ikut. Let's call it an accident. Right. Alright. What does your dad get? Sesampai di rumah peninggalan ayah Michael, Michael menyambut kedatangan Eva dengan secangkir kopi hangat. Di sana Eva mulai menceritakan sejak kecil ia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ibunya pergi meninggalkannya ketika ia masih kecil, sementara ayahnya selalu sibuk bekerja, tidak pernah punya waktu untuk Eva. Akibatnya Eva tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, terbiasa mengurus segala sesuatunya sendiri tanpa bimbingan orang tua. Karena udara di luar mulai terasa dingin, Michael mengajak Eva untuk masuk ke dalam rumah agar merasa lebih hangat dan nyaman. Eva mengikuti ajakan tersebut, namun tak lama setelah masuk, Eva merasakan kepalanya pusing dan penglihatannya menjadi kabur. Ternyata tanpa sepengetahuan Eva, Michael telah mencampurkan obat ke dalam kopi yang diminum Eva.
Ketika Eva terbangun, dirinya sudah berada di tengah hutan. Dengan mata yang masih berkunang-kunang, Eva melihat 3 orang pria berdiri di hadapannya. Mereka tak lain adalah Michael, Miss, dan John yang baru saja selesai memperkaosnya. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Michael, Miss, dan John berniat untuk membunuh Eva dengan cara menyisanya berulang-ulang kali. Setelah dirasa Eva tidak akan bisa bertahan hidup di hutan sendirian dengan kondisinya yang memprihatinkan, Michael, Miss, dan John pun langsung meninggalkannya. By the time anybody finds her, there's not gonna be anything left. Beruntungnya Eva diselamatkan oleh Billy dan Jim, seorang ayah dan anak yang memang suka melakukan kegiatan bertahan hidup di tengah hutan. Eva diobati oleh mereka sampai kondisinya benar-benar membaik. Hey, Billy! Oh, man. Saat Eva berada di tenda sendirian, sementara Billy dan Jim sedang berburu makanan di hutan, tiba-tiba Eva didatangi oleh seorang pria bernama Dee yang berniat untuk memperkaos Eva. Lagi dan lagi Eva diselamatkan oleh Billy yang tiba tepat waktu. Billy langsung membuat Dee kapok agar dia tidak berani mengganggu Eva lagi. Eva yang ketakutan mengapa semua orang bertindak jahat kepadanya memilih untuk pergi dari hutan tersebut. Sampai di suatu ketika, Eva bertemu dengan seorang pengendara mobil yang kita sebut saja sebagai Tom. Tom menepi untuk menawarkan tumpangan pada Eva. Tom tidak tega melihat Eva kedinginan karena cuaca di luar sedang dalam kondisi gerimis. Eva yang mengira dia adalah orang baik tanpa ragu memasuki mobil. Melihat Eva yang sepertinya dalam keadaan kelaparan, Tom pun mulai menawarkan roti. Setelah mengkonsumsi roti itu, Eva tidak menyadari di dalam roti itu sudah terdapat obat bius. Eva tidak menduga ternyata Tom adalah orang jahat. Tom membawa Eva ke tempat sepi untuk memperkaosnya. Tak hanya melakukan mantap-mantap, Tom juga membunuh Eva agar Eva tidak melaporkan perbuatan Tom pada pihak kepolisian. Setelah kematian Eva, Eva terbangun di dimensi lain dengan sosok iblis yang perlahan mendekati Eva. Ketika iblis itu menyentuh Eva, terjadi sesuatu di dunia nyata. Eva yang sudah meninggal, tubuhnya mulai dirasuki oleh iblis yang mendiami hutan tersebut. Eva yang kini tubuhnya dikuasai oleh iblis mulai terbangun dan membunuh Tom dengan sadis. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Tom, Eva bergegas pergi mencari keberadaan Dee yang hampir memperkaosnya di hutan. Ternyata iblis yang ada di dalam tubuh Eva berniat membantu Eva dalam mencari keadilan atas apa yang dialami Eva dengan membunuh orang-orang yang telah membuat Eva sengsara. Setelah berhasil menemui lokasi tempat Dee berada, Eva dapat dengan mudah membunuhnya. Kini giliran Michael, Miss, dan John yang akan menjadi target berikutnya dari iblis itu. Iblis itu akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam pada mereka. Sementara itu di tempat lain, Mark dan Shannon semakin diliputi rasa cemas karena Eva belum pulang selama beberapa hari terakhir tanpa kabar. Upaya mereka untuk menghubungi teman-teman Eva dan mencari tahu keberadaannya tidak membuahkan hasil. Tak ingin berdiam diri, mereka mengambil langkah untuk mencetak poster orang hilang dengan wajah Eva terpampang jelas, lengkap dengan informasi kontak mereka. Poster-poster tersebut disebar di berbagai sudut kota dengan harapan ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Eva. Meskipun poster-poster itu telah disebar luas, tidak ada kabar atau informasi yang membantu mereka menemukan keberadaan Eva. Shannon merasakan firasat bahwa hilangnya Eva berkaitan dengan Michael. Shannon tahu Michael bukan orang yang dapat dipercaya, apalagi setelah kejadian pesta kemarin Michael sepertinya sengaja membuat Eva jatuh sakit. Dengan tekad untuk mendapatkan jawaban, Shannon mendatangi sebuah bar tempat Michael sering menghabiskan waktu. Ketika Shannon tiba di bar, ia memperhatikan Michael sedang asyik bersenang-senang dengan wanita lain, tanpa sedikit pun terlihat cemas. Shannon mendekatinya dengan penuh emosi menuntut penjelasan tentang keberadaan Eva. Namun Michael sengaja berbohong dan mengaku tidak tahu apa-apa mengenai keberadaan Eva. Shannon tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Michael, tetapi tanpa adanya bukti, ia tidak bisa berbuat banyak. Molly yang tidak ingin terjadi keributan di tempat itu mengajak Shannon untuk pergi dari bar tersebut. Dude, you fucking asshole! I dare you. Come on, let's go. I'm not scared of you or your pinhead. God, Shannon, why did you do
Setelah kepergian Shannon, John yang sudah sangat lelah menghabiskan waktu panjang di bar memutuskan untuk pulang lebih awal, meninggalkan Michael dan Mitch yang tengah asik berpesta. Saat John keluar dari bar dan berjalan menuju mobilnya, John bertemu dengan Eva dengan penampilan yang berbeda. John terdiam terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dalam pikirannya, Eva seharusnya sudah mati dan bagaimana bisa dia muncul di hadapannya. Saat John kebingungan, kesempatan itu pun digunakan oleh Eva untuk membunuhnya. You're dead. Keesokan harinya, Shannon yang baru pulang dari kampus tiba-tiba diikuti oleh seseorang dari belakang. Ternyata yang mengikutinya sejak tadi adalah Mitch yang bertanya di mana keberadaan John. Sejak kemarin John menghilang tanpa kabar. Mitch curiga dengan Shannon yang mungkin menjadi dalang penyebab hilangnya John. Mitch terus menyiksa Shannon agar dia mau berbicara dengan jujur. Shannon memohon ampun bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada John. Mitch yang dikuasai amarah tidak mudah percaya dengan semua perkataan Shannon. Ia mulai menyiksa Shannon dengan kejam, membenturkan kepalanya ke tanah berulang-ulang kali. Shannon hanya bisa menangis, merasa tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dengan kekuatan Mitch yang jauh lebih besar dan tanpa keterampilan bela diri, Shannon hanya bisa pasrah berpikir bahwa mungkin ini adalah akhir dari hidupnya. Namun ketika Mitch bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Eva yang dikuasai iblis datang tepat waktu dan memberikan pembalasan pada Mitch atas apa yang telah dia lakukan pada Eva sebelumnya. Setelah memastikan Mitch benar-benar mati, Eva melihat ke arah Shannon yang terbaring lemah di tanah. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eva membawanya ke rumah sakit agar Shannon segera mendapatkan perawatan. Eva tahu Shannon membutuhkan penanganan segera dan meskipun tubuhnya dikuasai oleh iblis, ia masih memiliki naluri untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Mark pun datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang keadaan Shannon yang terbaring lemah. Ia dengan setia menjaga Shannon yang masih terbaring lemah, menunggu sampai dia pulih. Sementara itu, Eva meninggalkan rumah sakit dengan misi yang belum selesai. Michael, orang terakhir yang menjadi dalang penderitaannya, kini menjadi target berikutnya dari Eva. Eva bertekad menyelesaikan segalanya, membawa keadilan untuk dirinya sendiri. Selang beberapa waktu, Shannon akhirnya sadar secara sepenuhnya. Dalam kondisi yang masih lemah, ia menceritakan kepada Mark apa yang terjadi malam itu. Shannon mengungkapkan bahwa Eva muncul untuk menyelamatkannya dari serangan Mitch dan berhasil membunuh Mitch dengan brutal. Walaupun penglihatannya buram saat kejadian itu berlangsung, Shannon yakin itu adalah Eva yang melakukan semua tindakan tersebut. Namun yang tidak diketahui Shannon adalah bahwa Eva yang menyelamatkannya bukan lagi manusia yang ia kenal. Tubuh Eva kini dikuasai oleh iblis yang memiliki tujuan untuk menuntut balas dendam atas semua ketidakadilan yang menimpa Eva selama hidupnya. Meskipun Mark sedikit tidak percaya dengan cerita Shannon mengenai Eva yang tiba-tiba muncul membantu Shannon, Mark merasa bersyukur Shannon dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, kini tiba saatnya Eva membalas semua perbuatan Michael. Ia mengintip dari luar jendela mengamati setiap gerak-gerik Michael. Tetapi Michael ternyata cukup cerdik untuk menyadari kehadiran Eva. Michael diam-diam mempersiapkan diri untuk menghadapi Eva dengan menyiapkan senjata pistol. Ketika Eva melangkah masuk ke dalam rumah, Michael langsung melesatkan tembakannya mengenai tubuh Eva hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Melihat Eva yang sudah dalam keadaan tak berdaya akan memudahkan Michael untuk menghabisi nyawanya. Namun Michael tidak tahu Eva yang kini terbaring bukan lagi manusia biasa, melainkan sosok iblis yang tidak akan pernah bisa mati. Ketika Michael bersiap untuk membunuhnya, Eva melakukan perlawanan dan singkat cerita saja Eva berhasil mengalahkan Michael dengan sangat mudah. It's all gonna be over soon. Little boyfriend. Eva yang berada di dimensi lain berterima kasih pada iblis yang telah membantunya melakukan balas dendam pada orang-orang yang telah membuatnya sengsara. Setelah keadilan itu tercapai, Eva menghilang begitu saja tanpa ada yang tahu kemana ia pergi dan tak ada seorang pun yang dapat menemukan jejaknya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.